Halo Sobat TCTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TCTC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Puspa, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, hari ini benar-benar terasa spesial karena hari ini kita kedatangan bintang tamu, sosok muda yang luar biasa. Beliau adalah siswi kebanggaan MAN 2 Banjarnegara yang berhasil meraih juara 2 pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat nasional tahun 2025 sekaligus sebagai duta moderasi beragama di MAN 2 Banjarnegara tahun 2025. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Yuk langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Kak Citra Dewi Saiful. Halo Kak Citra. Halo Kak, halo Sobat TCTC. Perkenalkan, nama aku Citra Dewi Saiful. Kalian bisa panggil aku Citra. Saat ini sedang menjadi siswi di MAN 2 Banjarnegara. Oke, Kak Citra, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke, nah Kak, aku udah penasaran banget nih sama cerita perjalanan Kak Citra di kompetisi di tingkat nasional yang sudah Kak Citra hadapi gitu ya. Oke, yang pertama untuk mengawali obrolan kita hari ini Kak, aku penasaran nih. Bagaimana awal mula Kak Citra ini tertarik untuk mengikuti kompetisi pelajar pelopor keselamatan LLAJ tahun 2025 kemarin? Oke, jadi semuanya tuh diawali dari nol ya Kak. Awal mula dikasih tauin sama sekolah dan ditawarkan untuk ikut lomba pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas ini, aku nggak langsung jawab. Karena jujur aja belum tahu apa itu pelajar pelopor dan asing gitu, pelajar pelopor tuh apa. Akhirnya aku cari tahu dan setelah tahu apa itu pelajar pelopor, sedikit bingung sebenarnya karena ternyata pelajar pelopor itu berkaitan dengan hal-hal lalu lintas dan aku sendiri tahu tentang pelajar pelopor atau lalu lintas itu hanya hal-hal yang mendasar gitu. Tapi dari pengalaman sendiri yang sebagai remaja juga sering melihat teman-teman di sekitar itu kurang adanya edukasi tentang keselamatan berlalu lintas. Kita masih suka menyepelekan tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara, kemudian juga jangan ngebut-ngebutan dan lain-lain gitu kan ya. Nah dari pengalaman ini yang akhirnya bikin aku tertarik buat jadi bagian dari pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, nah berarti saat ditawari itu Kak Citra berpikir 2 kali untuk menerima tawaran itu gitu ya? Iya, dan kan penawaran ini nggak mungkin datang 2 kali. Jadi kalau misalkan ada kesempatan buat merubah sesuatu hal yang buruk menjadi lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Ya, Oke, nah dari perjalanan Kak Citra memantapkan hati untuk ikut kompetisi itu pasti kan ada motivasi atau dorongan yang mendorong Kak Citra untuk berani melangkah maju gitu. Nah dari Kak Citra sendiri apa sih motivasi yang mendorong Kak Citra untuk berani mengikuti kompetisi di tingkat nasional itu? Motivasi, kalau aku sendiri selalu bilang dan kasih masukan ke diri sendiri bahwa kita nggak akan tahu apa yang lagi kita jalani sekarang itu akan menunjukkan atau membawa kita ke ujung kesuksesan atau keberhasilan yang mana. Jadi pokoknya pemikiran itu yang akhirnya bikin kita itu akan selalu berusaha maksimal dalam setiap kesempatan gitu kan Kak. Jadi fun fact juga, setelah aku mengikuti perlombaan ini gitu ya, dari awal masa latihan, guru pembimbingku, Miss Kafah, beliau itu udah selalu kasih julukan atau panggilan ke anak-anak didiknya sebagai seorang juara 1. Nah, baik mau dipercaya atau enggak, terserah kita masing-masing, tapi kayak kalau dari aku sendiri itu bisa mengubah mindset yang tadinya minder, takut gitu. Seolah-olah alam bawah sadar kita itu jadi mindsetnya berubah jadi pengen juara gitu, karena udah ada julukan itu jadi seolah-olah pengen dapetin goals itu gitu. Jadi lebih semangat gitu ya, motivasinya itu. Dan yang paling penting tentunya kalau dari aku harus selalu fokus sama apa yang lagi kita jalani sekarang. Kadang kayak kita udah terlalu pusing mikirin yang bahkan belum dijalani mungkin gitu ya. Padahal ya kalau dari aku sendiri selalu memfokuskan diri dengan apa yang lagi kita jalani sekarang, baru nanti kalau yang saat ini udah selesai, tingkatkan lagi goals-nya gitu. Oke, wah itu menarik banget sih Kak. Soalnya banyak anak muda yang mungkin masih minder gitu ya Kak dalam mengikuti setiap kompetisi, ada rasa takutnya, ada rasa cemasnya gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita harus memaksimalkan setiap usaha dan lebihnya kita berserah pada yang kuasa gitu ya Kak. Oke, nah dari perjalanan Kak Citra mengikuti kompetisi pastikan ada persiapan gitu ya Kak. Nah kalau boleh tahu apa sih tantangan persiapan yang sudah Kak Citra hadapi untuk menghadapi kompetisi di tingkat nasional ini? Kalau tantangan terbesar baik di kabupaten, provinsi dan nasional itu kan setiap standar dan lawannya pasti bakal berbeda gitu ya Kak. Jadi aku sadar bahwa di setiap tingkatannya itu kalau kita mau
naik tingkatan yang lebih tinggi, ya kita harus selalu improve baik dari diri kita sendiri, ide yang kita bawa dan lain-lain. Jadi yang paling susah itu, yang paling menantang adalah gimana cara mengimprove dan mencoba lebih baik lagi, baik dalam hal sisi mempresentasikan karya tulisku mungkin, atau dalam prototype ide yang aku bawa gitu. Jadi biar bisa selalu menjadi yang terbaik di setiap tingkatannya gitu. Oke, jadi justru tantangannya dari dalam diri kita sendiri untuk bisa lebih improve agar mampu bersaing ya, Kak. Dan manajemen waktu juga itu penting banget sih Kak, karena kebetulan waktu itu juga lagi bertabrakan dengan gak hanya satu lomba yang diikutin, gak hanya PPKLL aja ini, tapi ada lomba lain juga. Jadi manajemen waktu juga satu hal yang menantang buat aku. Nah, dari Kak Citra sendiri sudah menemukan time manajemennya? Alhamdulillah setelah itu ya belajar untuk lebih disiplin dan konsisten lagi gitu sih Kak. Nah, barangkali Sobat TCTC ada yang pengen tahu nih referensi manajemen waktu dari Kak Citra. Boleh Kak dibagiin tips buat manajemen waktunya? Kalau dari aku sendiri, lakukan hal yang menjadi prioritas terlebih dahulu gitu. Jadi selesaikan tugas yang paling dekat dulu, baru lanjutkan hal yang lainnya gitu sih Kak. Kalau dari aku. Oke, jadi soal prioritas gitu ya? Iya, skala prioritas. Oke, nah untuk dalam mengikuti kompetisi itu kan pasti ada rasa gugup atau mungkin takut gitu ya Kak. Nah, bagaimana sih cara Kak Citra bisa mengelola mental Kak Citra untuk bisa lebih optimal saat persiapan untuk menghadapi di ajang kompetisi pada saat hari H? Ya benar banget, kalau dari aku sendiri, jangan jadiin hal-hal itu beban gitu sih Kak. Tetap luangkan waktu untuk diri sendiri, dan juga pastinya kalau misalkan kita ngerasa pusing, capek, ngeluh itu nggak apa-apa, tapi harus bangkit lagi kemudian melanjutkan apa yang emang udah kita mulai gitu. Jadi luangkan waktu untuk diri sendiri, jangan lupa, dan pastinya tetap jalani dengan senang hati gitu. Oke, wah. Oke, nah aku juga penasaran nih Kak, apa sih setiap peserta itu kan pasti ada gagasan sendiri ya di ajang LLJ ini. Nah, dari Kak Citra sendiri apa sih program yang Kak Citra usung di dalam kompetisi nasional ini? Oke, jadi untuk PPKLLAJ ini kita itu di kabupaten, provinsi maupun nasional itu ada 3 hal yang kita kayak yang jadiin ujian gitu, yang dijadikan ujian. Yang pertama itu ada ujian tertulis, kemudian ada penilaian tentang video edukasi, dan juga ada penilaian karya tulis ilmiah. Nah, untuk karya tulis ilmiah aku sendiri itu berjudul Cleaver, penerapan teknologi sensor cerdas dan alga penjernih udara pada kawasan padat lalu lintas. Jadi Cleaver ini itu singkatan dari Clean Air and Vehicle Awareness Integrated System. Itu sebuah sistem namanya Cleaver yang di dalamnya itu ada 2 alat yang bekerja di dalamnya. Jadi ada alat yang pertama itu namanya traffic reducer, itu alat yang digunakan untuk mengurai kepadatan lalu lintas, dan juga ada alga reactor, alat yang digunakan untuk menyerap polusi udara. Nah, itu gagasan yang saya buat sampai ke nasional itu. Wah, keren banget sih Kak. Itu apalagi kalau misalnya itu diterapkan berkelanjutan di Banjarnegara juga banyak polusi gitu ya Kak. Iya benar, semoga harapan. Nah, di program itu pasti ada yang Kakak tonjolkan atau mungkin yang membedakan dari program peserta yang lain. Nah, itu apa yang Kakak tonjolkan dari program itu Kak? Dari mulai kabupaten sampai tingkat nasional, Dewan Juri itu paling tertarik sama alat yang namanya alga reactor. Ya, jadi alga reactor itu tabung yang di dalamnya tuh ada mikroalga. Nah, mikroalga itu apa? Mikroalga itu sebenarnya dia itu hewan, tapi dia bisa berfotosintesis seperti tumbuhan gitu. Nah, dia itu berguna untuk menyerap polusi itu. Jadi cara kerja si alga reactor ini, nanti ketika ada suatu kawasan yang memiliki kepadatan gitu ya, dan jumlah polusi dan polusi udaranya itu udah sangat parah. Kalau misalkan kita taruh alat ini nanti akan bantu untuk menyerap. Ketika polusi udara udah terlalu parah, jadi nanti akan masuk ke dalam, polusi itu akan masuk ke dalam tabung reaktor itu. Dan di dalam tabung reaktor itu mikroalga akan berfotosintesis dengan menyerap polusi udara tersebut dan merubahnya menjadi udara bersih. Nah, nanti udara bersih hasil dari proses fotosintesis mikroalga ini akan disebarluaskan kembali ke lingkungan sekitar gitu. Itu luar biasa banget sih Kak. Iya, itu karena mungkin yang paling unik itu karena mikroalga juga masih pemanfaatannya masih sangat jarang di Indonesia gitu. Jadi Dewan Juri yang paling sering mengulik itu bagian situnya gitu Kak. Nah, aku juga tertarik nih, gimana Kak Citra itu dapat inspirasi ide dari itu Kak? Oke, jadi awal mula dapet inspirasi itu, selain ngobrol sama guru-guru yang memang ngajar di hari-hari biasa, aku ngobrol juga sama guru-guru IPA, dan ya dapat inspirasi banyak. Setelah ngobrol-ngobrol itu, akhirnya kita bareng-bareng lah memutuskan buat bawa mikroalga ini di dalam KT.
Nah itu keren banget sih Kak, dan aku juga penasaran nih Kak, dari setiap kompetisi pasti kan membawa dampak baik gitu ya. Nah dari Kak Citra sendiri ada nggak sih perubahan yang terasa dalam cara pandang Kak Citra terhadap isu keselamatan dalam berlalu lintas? Kalau dari aku sendiri itu cara pandang melihat sebuah aturan bukan hanya aturan yang harus dipatuhi gitu ya kayaknya. Setelah tahu maknanya lebih dalam, jadi tahu apa sih sebenarnya, kenapa sih sebuah aturan itu ada gitu. Sebagai contoh mungkin dulu kalau misalkan disuruh pakai helm gitu ya, pakai helm nanti biar aman gitu di jalan. Ya pakai helm karena itu sebuah aturan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang jadi lebih tahu makna di dalam itu, bahwa selamat dalam berbudaya atau selamat dalam berlalu lintas itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada nyawa orang lain juga di dalamnya yang kita jaga gitu. Jadi itu sih lebih menghargai sebuah aturan dan memaknai apa artinya aja. Oke, nah, tapi memang benar sih Kak, ada banyak anak muda yang menganggap bahwa memakai helm itu aturan hanya aturan gitu ya, sebatas aturan, tidak untuk kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain gitu ya Kak. Nah dari ajang kompetisi ini pasti kan muncul terbentuknya kebiasaan baru gitu ya Kak. Dari Kak Citra sendiri ada nggak sih kebiasaan yang Kak Citra bentuk atau mungkin sudah Kak Citra sebarkan ke lingkungan teman-teman sebaya atau mungkin masyarakat di lingkungan sekitar rumah gitu Kak? Kalau dari diri aku, pastinya jadi lebih disiplin dan lebih aware tentang keselamatan berlalu lintas gitu ya. Dan ya fun fact, sebenarnya aku belum bisa dan belum pernah berkendara karena ya alasan yang pertama karena takut dari diri sendiri, masih takut, dan juga belum berusia 17 tahun, which is belum memiliki SIM gitu. Dan syarat dalam berkendara itu kan ada hal-hal yang harus dipenuhi ya, selain yang pastinya harus memiliki SIM, dan ada syarat namanya trisiap, Mbak. Jadi trisiap itu siap diri. Siap diri berarti kita tidak memiliki rasa takut. Kemudian siap untuk berkendara, artinya tidak dalam keadaan ngantuk atau mungkin mabuk dan lain-lain. Kemudian siap berkendara itu memahami peraturan, dan siap kendaraan, yaitu artinya kendaraannya sesuai dengan standar yang semestinya. Nah, karena masih memiliki rasa takut dan belum berusia 17 tahun, daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kan lebih baik menunggu waktunya saja dengan sabar gitu. Jadi bisa jadi contoh juga, semoga. Ini Kak Citra termasuk contoh yang mematuhi aturan sih ya Kak, harus menunggu usia yang tepat gitu ya. Iya benar. Oke, nah dari perjalanan Kak Citra mengikuti kompetisi ajang tingkat nasional ini pasti kan ada banyak momen yang berkesan ya Kak. Pasti banyak juga yang meninggalkan memori atau mungkin sangat berkesan di dalam hati gitu ya. Nah dari Kak Citra sendiri ada nggak sih momen berkesan di sepanjang rangkaian kompetisi nasional ini? Kalau dari aku, selain pada saat kompetisinya, dalam perjalanannya itu yang paling berkesan adalah ketemu orang-orang baru. Jadi untuk memperluas relasi juga, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia yang keren-keren, hebat-hebat, ide-idenya juga luar biasa keren gitu ya. Banyak belajar juga dari mereka bahwa ternyata pelajar Indonesia memang banyak sekali yang peduli dan juga ingin betul-betul pure gitu niatnya untuk membawa perubahan gitu. Dan bertaut dengan instansi-instansi besar seperti Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, itu kayak gak pernah terfikirkan gitu bakal ada di cerita hidupku gitu. Jadi yang paling berkesan itu, jadi bisa melihat secara langsung bagaimana mereka berkontribusi untuk mengayomi masyarakat gitu. Oke, jadi berkesan dengan orang-orang yang dengan Kak Citra itu bekerja sama untuk lingkungan sportif, untuk lebih bersaing dan mengimprove diri sendiri jadi lebih baik gitu ya Kak. Oke. Nah dari momen itu ada nggak sih Kak pelajaran hidup yang bisa Kak Citra petik agar bisa Kak Citra bawa untuk kehidupan selanjutnya gitu Kak? Oke, yang paling berkesan dan membekas menurutku di bagian prosesnya, karena kita itu mungkin sering nggak sadar bahwa sebuah kegagalan adalah proses juga gitu. Jadi saya belajar banyak bahwa di proses ini hasil yang baik gak mungkin kita dapatkan secara instan. Harus ada kerja keras di belakangnya, harus ada keinginan dan disiplin, tentunya konsisten juga yang harus dilakukan gitu. Yang paling bekas itu karena ya pada akhirnya hal-hal disiplin, konsisten, tanggung jawab akan selalu aku bawa dalam setiap keadaan dimanapun. Nah, menyinggung soal prestasi nih Kak Citra juga aktif menjadi Duta Moderasi Beragama di Mandua Banjarnegara gitu ya. Nah, menurut Kak Citra sendiri apa sih nilai yang paling relevan atau sesuai dan selaras dengan isu keselamatan berkendara di lalu lintas?
Kalau dari pengalaman dan penglihatan aku sendiri, yang paling relevan itu sikap menghargai dan tidak egois. Moderasi itu kan bisa diartikan sebagai kata moderat, yang berarti seimbang gitu ya. Jadi gimana cara kita memikirkan tindakan akibat dari tindakan yang kita lakukan gitu. Sama seperti dalam berkendara, perhatikan gimana cara kita riting, gimana cara kita belok, gimana cara kita berhenti, apakah sudah aman dalam berkendara, nggak hanya untuk diri kita, tapi juga aman nggak ya untuk orang lain di sekitar kita. Jadi gitu, itu yang paling relevan. Jadi bentuk nyata tidak egois dan menghargai pengendara lain di jalan itu salah satu bentuk perwujudan moderasi dalam berkendara. Jadi lagi-lagi balik lagi ke diri kita sendiri, kita kayak siap berkendara, tahu mana riting kanan, riting kiri gitu ya Kak. Benar, Mbak. Nah, dari pengalaman di Duta Moderasi ini pasti kan ada yang pengalaman di bagian komunikasi gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kompetisi ini, bagaimana sih cara Kak Citra itu bisa menyampaikan komunikasi dengan baik untuk isu keselamatan di tengah teman-teman atau mungkin masyarakat di lingkungan sekitar itu Kak? Ya benar banget Mbak, jadi aku juga belajar banyak sekali tentang komunikasi lewat lomba ini. Dan yang paling bisa diketahui itu, kalau dari aku sendiri, sebagai remaja, kita itu kan bisa dilihat cara perilakunya itu kita cenderung FOMO, fear of missing out. Jadi ketika remaja lain melakukan suatu hal, entah itu hal yang baik atau enggak, kita cenderung akan mengikuti kalau itu sudah menjadi pola gitu ya di lingkungan kita. Dan dari sini aku sadar bahwa pendekatan yang cocok atau cara menyampaikan hal-hal keselamatan berlalu lintas untuk para remaja itu dengan menjadi bagian dari remaja itu sendiri, dan pastinya tidak menggurui, lebih bersifat persuasif atau mengajak gitu. Jadi memberikan contohnya pelan-pelan juga gitu. Jadi tekniknya itu seperti cara halus gitu ya Kak? Iya benar Mbak. Nah setelah menjuarai juara 2 tingkat nasional Kak, apa sih kontribusi yang ingin Kak Citra lakukan ke depannya untuk keselamatan berlalu lintas? Harapan yang paling besar kalau dari aku, semoga gagasan atau ide yang sudah dirancang tidak hanya menjadi atau berhenti di kompetisi ini saja, tapi mungkin nanti pada saatnya bisa dilirik dengan suatu perusahaan multinasional atau perusahaan swasta dan kemudian dikembangkan dan dapat diimplementasikan di Indonesia. Karena itu kan masih jarang juga ya Mbak, sesuatu yang jarang, mikroalga digunakan sebagai alat untuk menyerap polusi udara. Jadi bisa jadi membawa nama baik Indonesia juga mungkin di kancah internasional. Harapannya semoga bisa diimplementasikan secepatnya di Indonesia. Begitu. Kita doakan yang terbaik untuk Kak Citra ya. Nah terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan atau harapan untuk pelajar di Indonesia atau mungkin pelajar, terutama pelajar di Banjarnegara, agar mereka bisa sadar dan tertib dalam berlalu lintas? Oke, untuk para pelajar dimanapun berada, pelajar Indonesia, untuk aku sendiri juga tentunya, mari kita bersama-sama menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal menjaga keselamatan berlalu lintas, dan gak bosan-bosannya untuk bilang bahwa budaya selamat di lalu lintas itu bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi ada nyawa orang lain juga yang harus kita jaga gitu. Jadi pada akhirnya juga kan tanggung jawab mengenai keselamatan harus kita jalani bersama-sama gitu. Wah, itu aku setuju banget sih Kak. Bisa dicatat ya Sobat Isi di rumah. Oke. Nah, nggak terasa nih obrolan kita udah banyak banget dari awal Kak Citra perjalanan mengikuti kompetisi, persiapan, bahkan menjadi duta moderasi beragama dan saling mengaitkan dengan time management gitu ya Kak. Oke. Nah, kita bisa belajar nih dari pengalaman Kak Citra bahwa sesuatu yang dilakukan dengan keberanian akan membawa perubahan dan dampak yang besar. Dan setiap proses dan perjalanan menjadi bukti bahwa setiap orang punya kekuatan untuk menciptakan dampak yang positif. Dan semoga kisah perjalanan Kak Citra ini bisa menginspirasi kita semua agar kita bisa lebih peduli, lebih bertanggung jawab, dan lebih bisa berkontribusi untuk keselamatan dan demi kebaikan bersama. Seperti itu ya Kak. Oke. Nah, aku mau berterima kasih nih buat Kak Citra karena sudah menyempatkan waktunya untuk menemani aku di podcast hari ini Kak. Makasih juga Mbak udah diajak untuk hadir di podcast Tambara. Oke. Nah barangkali teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, boleh disebutkan username IG-nya Kak?
Bisa dicek di Instagram Citra Saiful. Oke, nanti kita cantumkan di link deskripsi. Nah, buat teman-teman, aku juga mau berterima kasih karena teman-teman sudah setia menonton episode rotasi sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi bisa menghibur dan menginspirasi Sobat TC-TC di rumah. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube kita di channel Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, ingin kerjasama atau mungkin ada ide konten menarik untuk podcast rotasi selanjutnya, teman-teman bisa DM di @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.